ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa berkumpul di rumah ini dalam kondisi kita tahu malam ini malam Ahad, Jember lagi bergejolak dengan tajam. Kita bisa datang ke tempat ini untuk apa jemaah? Untuk cari warisan. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Khaliful Hadi bahwa orang yang menuntut ilmu itu insya Allah nggak akan rebutan seperti orang yang cari warisan dulu. Ketika orang menuntut ilmu, boleh bagi dia untuk dapat bagian sebanyak yang dia mau. Masya Allah. Jangan rusak ya, Masya Allah. Dari tadi zen apa? Masya Allah, Masya Allah. Nah, kalau warisan dunia kita tahu suami dapat berapa? Ustaz Kamal. Masya Allah. Maaf yang baru datang langsung duduk saja. Nggak usah nanti sudah sama. Baik, kalau istri Kamal meninggal dunia, Kamal dapat bagian berapa warisan? Seperempat. Kenapa seperempat? Karena punya anak kan. Jadi dapat seperempat. Kalau istri tidak punya anak, dapat setengah. Nggak bisa seorang istri aku mau dapat setengah. Maksa, nggak bisa. Tapi kalau untuk warisan Rasulullah SAW mau minta berapa fadl? Artinya ana mau minta 3/4 fadl. Ana mau minta 90% silahkan. Bebas. Tapi kalau warisan dunia sudah. Anak laki dapat bagian 1, anak perempuan dapat bagian separuh dari bagian lelaki. Itu bagian sudah ditentukan. Adapun warisan Rasulullah SAW, maka kita bebas. Tapi ternyata yang bebas itu kita nggak tertarik. Artinya, bayangkan dalam sehari dan semalam, waktu yang kita gunakan untuk mengumpulkan warisan Nabi SAW dibandingkan dengan warisan dunia, kita lihat Allah nggak sebanding sebenarnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam dan berkahmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Jamaah rahimakumullah, malam ini tanggal 19 Dzulhijjah 1438 Hijriah. Bayangkan kita hidup 1427 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tapi sampai hari ini Allah tetap menjaga agamanya. Dan kita bersyukur dapat hidayah Islam ini jauh lebih nikmat daripada fulus yang kita kumpulkan. Jauh lebih nikmat daripada rumah. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu mereka siap meninggalkan rumah mereka demi hidayah itu tetap terjaga. Kita lihat Abdurrahman bin Auf. Kayaknya ada suara yang mendengung. Gak usah keras-keras, yang penting terdengarlah. Nah, iya, sahabat-sahabat Nabi demi menjaga hidayah, Masya Allah. Kita ulangin lagi. Sahabat-sahabat Nabi SAW demi menjaga hidayah mereka, mereka tinggalkan kampung, hartanya semua tinggalkan. Abdurrahman bin Auf orang terkenal dan orang kaya
Mekah Al-Mukarramah. Dia tinggalkan Mekah ke Madinah, nggak punya apa-apa. Tidak punya apa, modal tidak ada buat kerja. Karena demi menjaga hidayah itu, ya sudah dia hijrah. Suhaib Ar-Rumi, lain kan Suhaib Ar-Rumi. Dia ketika masuk ke Mekah, dia miskin, sa'luk, aduh fakir banget. Setelah bekerja di Mekah jadi orang kaya. Dia masuk Islam, dia mau ikut hijrah, dihadang sama orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan, "Ataitana sa'lukan." Ingat kau datang ke Mekah dalam kondisi miskin. Kita nggak akan berbolehkan keluar, kata dia, dengan hartamu. Kata dia. Kata Suhaib Ar-Rumi, kalau aku tinggalkan hartaku, kalian perbolehkan aku untuk berangkat ke Madinah? Iya. Buat orang-orang Mekah, harta lebih utama daripada hidayah. Tapi buat Suhaib Ar-Rumi, harta bisa dicari. Tapi hidayah kalau sudah hilang, mau kemana kita cari? Orang kehilangan harta, subhanallah. Kemarin ada teman di Jakarta cerita, Ustaz, ana pernah tahun 2014 insya Allah. Dia cerita, 2014 itu ana sehari kehilangan duit 19 miliar. Sehari. Yang 7 juta uang anak, yang 12 juta uangnya orang. Ana benar-benar bingung. Tapi ternyata Ustaz, bisa balik semua itu. Balik semua itu. Bahkan omset anak kalau sekarang setahun itu 200 miliar. Dari 19 miliar yang hilang. Artinya kalau duit yang kau hilang, insya Allah balik. Tapi kalau iman kau hilang, Allahu Akbar. Makanya musibah yang terbesar itu bukan musibah urusan dunia. Kau bangkrut, musibah. Kau tabrakan, musibah. Kau sakit, rumah terbakar, musibah. Tapi musibah yang lebih besar dari semua itu ketika keimanan itu hilang. Sejatinya iman itu adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Maka perlu sejatinya setiap muslim itu mengkhususkan waktu untuk mencari warisan Rasulullah SAW. Karena kita belajar warisan Nabi SAW nggak dapat fulus kadang-kadang. Tapi nggak tahu. Kadang-kadang kita dapat teh. Kalau belajar di masjid kadang-kadang ada kotakan, ada aqua. Hah? Subhanallah. Ini ampu jemaah, bukan aqua jemaah. Nah, baik jemaah, kita hari ini Ana ingin membahas salah satu hadis yang ada di Arba'in Nawawi tentang sebuah amalan yang memasukkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Ana yakin semuanya kepingin masuk surga. Tidak ada satupun orang dari kecil kita didoktrin untuk ada surga. Ketika kecil dikatakan nanti ada buah-buah yang kalau kita kepingin buah anggur itu datang tuh buahnya. Kau duduk buahnya bisa datang kok. Subhanallah. Kepingin kita sama surga. Sampai kita tanya sama orang tua, "Bah, nanti ada nggak mobil-mobilan di surga?" Kita yakin dengan adanya surga. Tapi bagaimana sekarang meraih surga? Dan kita yakin dengan adanya neraka. Itu mukmin. Bagaimana kita menjauh dari api neraka? Ada caranya. Sebagaimana orang yang usaha kepingin sukses, dia belajar. Dia cari tahu orang kepingin tokonya umpama yang buka konter HP. Dia berpikir bagaimana aku dapat barang murah dan aku jual dengan harga yang bagus. Bagaimana aku bisa dapat pelanggan yang banyak. Bagaimana dalam sebulan itu aku bisa punya omset sekian. Orang itu berpikir untuk mendapatkan hal itu. Untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan akhirat, kita ada nggak hitung-hitungan untuk itu? Kita menghitung. Ana bulan ini harus sekian amalnya. Ana bulan ini kayaknya harus puasa sunnah. Berapa 3 hari? Harus nih. Masa ana 1 bulan nggak ada puasanya? Padahal puasa itu menjauhkan dari api neraka. Ana 1 bulan ini harus ada tuh baca Quran. Paling tidak ya semales-malesnya lah. 1 bulan 1 juz umpamanya.
Tapi dia ada hitungannya gitu. Untuk meraih itu ada hitungannya. Apa aja sih amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke surga dan menjauhkan dari neraka? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'adz bin Jabal ini dia masuk Islam ketika umur 18 tahun. Nabi menyebutkan alaihi salatu wassalam, a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'adz. Umatku yang paling faham, yang paling mengetahui tentang halal haram itu Mu'adz bin Jabal. Kemudian Nabi SAW yang mengajarkan doa kepada Mu'adz. Beliau mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni uhibbu. Mu'adz, demi Allah aku cinta sama kau. Tidak perlu Nabi bersumpah sebenarnya, tapi Nabi ingin menenangkan hati sahabatnya. Kalau cinta dia itu, kadang-kadang kalau kita ngomong cinta, apa istilah Jawanya, abang-abang lambe. Cuma di lisan dok ngomong cinta. Nabi enggak. Dia mengatakan, aku benar-benar cinta. Dan Mu'adz percaya. Lalu Nabi berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, fala tada'anna fi duburi kulli shalah. Kau jangan tinggalkan di akhir salat itu untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan, dan untuk beribadah yang baik. Itu Mu'adz bin Jabal. Dan di akhir hayat Nabi SAW, Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman untuk berdakwah ke Yaman. Nabi sempat mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, mungkin suatu saat kau akan ke Madinah ini. Kau akan melewati masjidku dan kuburanku. Itu Nabi belum meninggal dunia. Dan betul, Mu'adz dikirim, Mu'adz menangis pada waktu itu. Dan Mu'adz berangkat ke Yaman, pulang Nabi sudah meninggal. Ya sudah tugas, dia menjalankan tugas untuk berdakwah ke Yaman. Dan Mu'adz pulang ke Madinah dalam kondisi Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Mu'adz pernah datang kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, kita kalau memanggil Nabi nggak boleh kita panggil dengan namanya. Dan ini termasuk adab kita kepada para Nabi, adab kita kepada para pewaris Nabi. Ketika menyebutkan mereka, menyebutkan dengan penghormatan, dengan gelar mereka, umpamanya Ustaz, Kiai kita sebut Kiai, guru kita sebut guru fulan, umpamanya ada Ustaz Kamal, kita bilang Ustaz Kamal, umpamanya seperti itu. Jangan Kamal-Kamalan. Kamal ada di mana Kamal ini? Ada Ustaz. Insyaallah. Mu'adz mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong kau kabarkan kepada aku sebuah amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Itu yang menjadi poin inti dari hidup kita. Surga neraka, nggak ada pilihan. Dan di sana kekal selama-lamanya. Maka Mu'adz bertanya, apa sih amalan yang bisa menjauhkan aku dari api neraka dan masuk ke dalam surga? Apa kata Nabi SAW? Nabi tidak langsung menjawab pertanyaan Mu'adz, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan kepada Mu'adz bobot dan kualitas pertanyaan itu. Kita ini kadang-kala kalau bertanya, Ustaz, amalan apa Ustaz ya yang biar rumah cepat laku Ustaz ya? Umpamanya kita kalau orang mau jual rumah, tanyanya amalan apa supaya rumah cepat laku. Kalau yang buka toko, Ustaz, gimana supaya laris Ustaz?
Artinya kita bertanya sebuah amalan untuk dunia kita, untuk keperluan di dunia kita. Tapi Mu'adz lah. Maka Rasul SAW mengatakan kepada Mu'adz, beliau mengatakan, laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaih. Mu'adz, engkau telah bertanya satu perkara yang besar. Nggak main-main pertanyaanmu. Tapi itu akan jadi mudah buat orang-orang yang Allah memudahkan bagi mereka. Di sini kita yakin. Artinya seorang muslim itu husnudzon sama Allah dalam segala hal. Dan Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, Ana inda husnil dhanni bi. Aku itu tergantung persangkaan baik hambaku. Kadang-kadang sebagian orang, aduh kayaknya tidak mungkin sudah. Ya sudah, nggak mungkin beneran. Karena dari awal dia sudah kayaknya tidak mungkin. Umpamanya ada tanah dijual, piro tanah. Saeng, aduh tidak mungkin suatu kuis. Coba kamu, insyaallah mudah-mudahan kasih rezeki sama Allah. Kau sudah optimis gitu. Allah bisa kasih kok 1 M. Allah mau kasih kau nanti sepenuh bumi ini, bisa Allah kasih. Makanya Rasul SAW mengatakan kepada Mu'adz, itu yang berat, itu yang besar, akan menjadi ringan dan mudah bagi siapa? Bagi orang yang Allah mudahkan buat dia. Supaya perasaan kita, oh kalau gitu harus bergantung sama Allah. Ya sudah, dalam semua perkara kita kalau bergantung sama Allah, yang susah jadi mudah. Sesuatu yang mustahil, siapa yang menyangka Zakaria bisa punya anak? Umur 100 tahun, harimnya mandul umur 90 tahun. Siapa yang menyangka istrinya Nabi Ibrahim bisa punya anak? Kalau kita bicara medis, Allah, dokter itu insya Allah jungkir balik akan mengatakan, wallahi gak mungkin. 90 tahun umurnya bisa punya anak? Gak mungkin, kata dia. Orang itu sudah menopause, kata dia, ini itu, dia akan jelaskan secara medis tuh. Dia punya hitungan kalau itu gak mungkin. Tapi buat Allah, wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Allah bisa mengeluarkan dari batu itu seekor onta. Kisahnya Nabi Saleh alaihissalam. Batu mengeluarkan onta. Allah bisa menciptakan manusia tanpa ada bapak, tanpa ada ibunya. Nabi Adam alaihissalam. Allah bisa menciptakan seseorang tanpa ada ibu, tanpa wanita. Isa alaihissalam punya ibu. Hawa punya ibu? Nggak punya ibu dia. Dia diciptakan dari tanah, dari tulang rusuknya Adam alaihissalam. Jadi di sini seorang hamba dalam kehidupan ini, dia harus yakin yang sulit akan jadi mudah. Orang kalau sakit, jangan sampai mengatakan, aduh tidak mungkin waras. Wis awakmu sampai mati diobat. Subhanallah. Kita lanjutkan. Lalu Nabi SAW mulai menjelaskan. Setelah dia memuji kualitas pertanyaan Mu'adz dan menjelaskan bobot pertanyaan itu, lalu Nabi mengatakan, ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a. Yang pertama, kunci surga itu engkau harus beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Syirik ini jemaah, perbuatan yang merusak semua amalan, rusak semua amalan. Kita kadang-kala ada satu mangkok atau satu baskom susu kecampuran kopi masih bisa dijual. Bisa dijual kecampuran kopi, kecampuran empedu. Tapi kalau kecampuran kencing bisa dijual. Wallahi nggak ada nilai.
Jadi najis tuh, semua itu najis jadinya. Jadi haram. Begitu pula syirik ini merusak semua amalan. Jadi kalau orang menghadap Allah Jalla Jalaluh dengan amalan soleh yang sepenuh bumi ini, tapi dia punya satu kesyirikan, Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kita datang untuk amal soleh mereka, lalu kita jadikan debu yang berterbangan. Oke, kau beramal soleh, kau sholat, kau zakat, kau melakukan semua kebaikan itu, tapi kau bawa nih syirik. Kau pernah melakukan kesyirikan. Kau pernah memotong kerbau bukan selain aku, untuk selain aku. Engkau mendekatkan diri kepada lautan, kepada apa? Hilang semua amalnya. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Artinya seorang ketika beribadah kepada selain Allah, maka dia berada dalam pinggiran yang sangat menakutkan. Baik, sudah orang berbuat syirik, beriman nih. Tidak berbuat syirik, dia bertauhid, dia beriman, dia tinggalkan segala kesyirikan. Cukup? Belum cukup. Kunci surga itu ada giginya. Kuncinya oke, la ilaha illallah. Tapi ada giginya. Giginya itu amal. Maka yang kedua Nabi mengatakan kepada Mu'ad alaihi salatu wassalam, wa tuqimus salah, dan engkau mendirikan salat. Tuqim, iqamatus salat. Kenapa kita kalau lihat imam itu mengatakan fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis salat. Merapikan saf itu termasuk dari iqamatus salat. Termasuk dalam perintah Allah wa aqimus salat, dirikan salat. Bukan laksanakan salat, salatlah kalian. Allah menyebutkan aqimus salat. Dan Nabi mengatakan kepada Mu'ad alaihi salatu wassalam, wa tuqimus salat. Bukan asal-asalan salat, tapi kau mendirikan salat. Artinya dengan semua rukunnya, dengan semua syaratnya, bukan sekedar melaksanakan kewajiban. Banyak nih kita yang masih sholatnya telat-telat kadang-kala sholat tapi hati kita tidak ada dalam sholat itu. Kadang-kala sholat hati kita ada di situ tapi riya kita. Karena kebetulan banyak yang melihat, masya Allah, sholat kita bisa semakin bagus. Yang biasanya kalau di rumah baca kulhu, karena di masjid ganti. Ganti apa? Ganti Al-Baqarah. Allahu Akbar. Hati-hati jemaah. Kita memperbaiki sholat kita di depan orang, tapi kalau di depan Allah sendiri, kadang-kala kita tidak memperbaiki sholat kita. Ingat, yang kedua kata Nabi SAW, wa tuqimus sholat. Dan yang ketiga, wa tu'tiz zakat. Oke, kau jaga hubunganmu sama Allah, tapi kau punya kewajiban menjaga hubungan dengan manusia. Menjaga hubungan kita dengan manusia salah satunya dengan berbagi dengan mereka. Tu'tiz zakat, zakat yang wajib. Yang wajib nggak banyak jemaah. Dibandingkan dengan pajak, Allahu Akbar. Antum makan pajaknya berapa persen? Makan di warung 10%. 10%. Bayangkan makan dipajak orang. Sehingga makannya pun nggak enak. Anak pernah ada tulisan 49. Bukan di airport ini. 49 Anda bayarnya kok 50 lebih. Anda ngomong, Mas kok bisa lebih kayak gini? Iya, itu belum termasuk PPN. Setelah kena pajak, bayangkan. Islam 2,5% tiap makan, bukan 2,5%. Enggak. Setahun sekali kalau kau punya uang beku. Artinya uang itu nggak dipakai. Atau kau punya barang dagangan setahun sekali. Hala alihil haul. Berapa nisabnya? 85 gram emas.
Kalau emas 1 gram 500.000 berarti 42,5. 40,5. Artinya kau setahun itu punya uang 42,5 nggak dipakai nih, Masya Allah. Dari bulan Dzulhijjah anak punya uang 40 juta. Tahun depan masih 40 juta kena zakat. Enggak, enggak, jangan. Sampai seperti itu indahnya Islam. Tu'ti zakat. Itu jalan menuju surga dan jalan untuk berbagi dengan masyarakat. Kalau sudah uangnya lebih, orang dagangan. Ustaz, ana punya uang cuma 10 juta. Ana pegang uang nih bulan Muharram tahun depan cuma 10 juta. Tapi dagangan ana alhamdulillah ini barang ini sampai 100 juta kena zakat. Karena barang itu full sebenarnya yang belum keluar. Kau memang beli untuk disetok atau kau mau jual ketika waktu yang sudah tepat ada zakat. Ingat, hanya 2,5%. Anda membaca jemaah di Syarah Nawawi untuk Sahih Muslim tentang Imam Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad ini salah satu ulama Mesir yang selevel sama Imam Malik. Subhanallah, Laits bin Sa'ad ini penghasilannya setahun itu 80.000 dinar. 80.000 dinar itu kalau 80 dikali 4/4, anak hitung itu 340.000 gram emas. 340.000 gram emas. Kalau hitungannya 500.000 1 gramnya, dia setahun penghasilannya itu 170 miliar. Tapi dia tidak wajib zakat. Nggak pernah dia wajib zakat. Kenapa? Karena di akhir tahun duitnya nggak sampai nisab. Artinya duit 170 miliar itu sepanjang tahun dia bagi, dia kasih makan orang, dia bangun ini, dia itu. Pas sampai setahun kan hitung-hitungan. Zakat ingat setelah berputar 1 tahun. Pokoknya Muharram, bulan Muharram dihitung duitnya nggak sampai 40 juta. Berarti tidak wajib zakat. Subhanallah, ada orang seperti itu nggak wajib zakat. Kita yang suka nyimpen duit tinggal zakat berdua. Kemudian yang keempat, watasumu Ramadan. Kau puasa di bulan Ramadan. Itu rukun Islam. Taib sudah puasa di bulan Ramadan. Watahujul bait haji. Haji, ingat. Karena berulang kali sampaikan bahwasanya Allah mewajibkan haji atas orang yang mampu. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu. Mampu itu dihitung dari mana? Orang punya mobil harga 150 juta. Mampu nggak untuk berangkat haji? Loh Ustaz, mobilnya dipakai itu Ustaz. Artinya mobil itu bukan untuk gaya, untuk keperluan. Baik, apa nggak bisa dia beli mobil harga 70 juta? Bisa. Cukup hal mobil 70 juta itu. Bisa nggak melaksanakan tugasnya sebagai kendaraan? Bisa. Kau beli harga mobil 70 juta, sisanya buat daftar haji. Kau mampu. Kalau orang nggak mampu, kau bilang nggak mampu gimana? Kita lihat kadang-kadang pedagang sayuran jemaah berangkat haji jemaah. Dagang sayuran, dagangnya bukan di toko, yang di emperan dagangnya itu bisa berangkat haji. Karena apa? Ada niat. Dan itu kunci surga. Kita mau masuk surga ini tadi Nabi SAW menjelaskan tauhid, sholat, zakat, puasa, haji. Watahujul bait. Kau harus datang ke rumah Allah. Tentunya kalau mampu tadi. Sehingga setiap muslim itu melihat anak mampu atau tidak, kita yang tahu. Dan kita tidak perlu ngomongin orang. Fulan ini Masya Allah mobil 3, haji gak berangkat. Kau gak tahu mobilnya kredit semua. Ngeluh dia itu mikirin bayar.
Dia nggak punya mobil. Dia nggak punya, ada orang seperti itu. Kita nggak usah ngurusin orang, kita ngurusin diri kita. Artinya kewajiban. Kalau kita mau kasih nasihat nggak apa-apa, kita datang. Mas, ana lihat antum kayaknya udah mampu haji. Masya Allah. Iya, ana mau haji. Saat nunggu kalau anak sudah besar. Baik. Anaknya sudah SD. Alhamdulillah. Nah yang mudah alhamdulillah Ustaz, ana mau berangkat haji insya Allah tahun depan sama istri. Kenapa? Alhamdulillah anak-anak sudah kelas 10, kelas 3 sudah bisa ditinggal insya Allah. Ternyata istrinya hamil lagi, nggak berangkat lagi. Berangkat kau mampu berangkat sendirian, kau mampu sendiri berangkat sendiri. Tidak harus berangkat sama istri. Ya Ustaz, tapi kan nanti kalau istri berangkat terus pakai mahram. Iya, kalau kau memang niatkan ingin berangkat berdua, ahlan wa sahlan. Kau daftar untuk berdua. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Tsumma qala, ala adulluka ala abwabil khair." Mu'adz, mau enggak kau? Aku kasih tahu tentang pintu-pintu kebaikan. Kita lihat rumahnya Bang Affan ini ada berapa pintu? Ada pintu yang pertama. Pintu pertama itu tadi tauhid, itu pintu pertama. Rukun-rukun itu pintu pertama untuk masuk surga. Tapi ada pintu-pintu lain untuk masuk ke dalam rumah. Maka Nabi SAW mengatakan, mau nggak aku kasih tahu pintu-pintu yang mengantarkan kepada kebaikan? Apa kata Mu'adz? Jawaban bala. Lalu Nabi mengatakan, as-sawmu junnah. Puasa itu perisai. Loh, tadi Nabi udah bicara puasa Ramadan. Ini tidak bicara yang wajib. Ini bicara yang menambah kebaikan. Kita aja dalam urusan dunia, umpamanya punya usaha, anak buka toko jualan meracang, itu sudah penghasilan anak dari sana. Tapi orang kan kepingin kan punya tambahan. Dia berpikir, kok kayaknya ada peluang, anak mau invest di tanah. Ada tuh, dia ingin tambah. Begitu pula dalam urusan masuk surga, ada pintu-pintu yang mengantarkan kau ke surga. Yang pertama puasa sunnah. Puasa itu tameng, ya ma. Tameng dari apa? Dari banyak permasalahan. Tameng dari syahwat kita. Kita tuh lelaki, ya terus terang ya, namanya lelaki. Fitnah terbesar lelaki itu perempuan. Apalagi yang kerjanya di pasar. Betul. Karena pasar ini tempat yang paling dibenci Allah. Perempuan di sana macam-macam. Kita kalau nggak pandai-pandai menundukkan pandangan, ya jelas jadi dosa buat kita. Sebagian orang kita lihat itu jalan ke pasar tanpa tujuan. Banyak tuh. Yuk, kemana? Ke pasar. Ngapain? Jalan-jalan. Jadi memang untuk jalan-jalan, bukan untuk beli sesuatu. Tidak, dia sama sekali tidak ada niat mau beli sesuatu. Tujuannya hanya jalan-jalan. Subhanallah, kok jalan-jalan ke tempatnya setan? Setan itu pasang benderanya di mana? Pasar sana. Tempat yang paling dibenci sama Allah. Kau berangkat ke sana jalan. Kalau kau ada keperluan, oke lah, boleh kau ke sana karena ada keperluan. Tadi fitnahnya besar pasar ini. Fitnah mata di situ. Apalagi kalau kita lihat di Indonesia. Kalau antum masuk mall Matahari umpamanya kita lihat, atau mall mana yang di Jember ini, awal masuk disambut sama fitnah. Perempuan dengan rok-rok pendek masuk. Jadi masuk Bang Kamal. Hah? Allahu Akbar. Kayaknya nggak masuk, di pintu aja akhirnya. Nah, Anda lihat fitnah. Makanya puasa ini, orang kalau puasa itu bawaannya lemes. Enggak lah, Anda mau di rumah aja. Sebagian orang puasa malah cari malam. Puasa cari malam. Malam itu nggak boleh dicari, Pak.
Datang sendiri itu malam. Maka tolong puasa itu junnah. Jadi kalau kita memiliki masalah dengan syahwat kita punya masalah dengan emosi kita, salah satu yang dapat menjadi benteng itu adalah puasa. Ramadan selesai, baik. Ramadan itu bayangkan, setan itu dibelenggu ketika Ramadan. Kita masih, syahwat kita kadang-kadang tergoda. Apalagi ketika setannya keluyuran. Maka kita perlu untuk puasa sunnah. Ambil ke puasa sunnah banyak modelnya. Ada yang puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Ada yang puasa Senin Kemis. Ada yang puasa 2 hari, sehari puasa 2 hari berbuka. Ada puasa tengah bulan, Ayyamul Bid. Paling tidak kita ambil yang paling ringan. Mulai dari yang paling ringan. Yang gak pernah puasa sunnah, lakukan puasa sunnah. Sehari Ustaz, anak berat Ustaz. Anak mungkin mau sehari aja dan sebulan puasa, fadhol. Gak ada masalah. Yang penting ada puasa tuh. Kita menjaga puasa sebagai pintu kebaikan. Lalu Nabi mengatakan wasadaqah tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah. Kalau tadi zakat wajib, sekarang bicara sedekah sunnah. Di luar kewajiban. Dan sedekah itu bisa mematikan amarah Allah. Bisa menghapuskan dosa. Sebagaimana air itu mematikan api. Jadi kita yang banyak dosanya, banyak sedekah. Baju kita kalau ternoda itu kadang-kala dicuci biasa nggak bersih. Dicuci nggak bersih. Harus apa? Harus pakai pemutih. Salah satu pemutih hati kita itu adalah sedekah. Kalau lihat banyak dosa, udah kok banyak sedekah. Keluarkan sedekah itu. Lillah, ingat niatnya lillahi ta'ala. Sekarang apalagi saudara-saudara kita di Rohingya nih, sedang kesusahan, kita bisa duduk ketawa-ketawa di sini. Kita bisa makan, minum bersama istri nyaman. Saudara-saudara di Rohingya nggak tahu mereka tidur di mana. Maka kita yang punya rezeki kirim. Dan hati-hati kalau mungkin saudara buat Rohingya, tolong cari yang amanah. Kalau enggak kadang-kala nggak nyampe ke mereka. Kalau kita sembarang. Baik, kemudian sudah puasa sunnah, sedekah, lalu mengatakan Nabi SAW, wa salatur rajuli fi jawfil lail. Dan salatnya seseorang di tengah malam. Itu pintu-pintu kebaikan. Lalu Nabi membaca firman Allah di surat Sajdah ayat 6, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Orang-orang itu menjauhkan samping tubuh mereka dari tempat tidur mereka di malam hari. Berdoa, sholat mereka. Maka kita paling tidak lakukan itu. Ustaz, apa nggak bisa milih satu? Ya kalau kau nggak mampu, kau pilih satu. Anak kayaknya mampunya sedekah. Kalau suruh sholat malam, Allah taat gitu orang. Kerjaannya anak ini sampai malam, oke lah. Kan ada orang yang buka toko sampai jam 10 namanya. Kantor jam 11 gitu kan. Kenapa? Masya Allah, Masya Allah. Oke, ada orang yang tidurnya malam, artinya dia jam 11 baru tutup tokonya. Sehingga untuk bangun sholat malam berat. Ya sudahlah, anak mau sedekah aja. Tafadhol, nggak ada masalah. Artinya pintu-pintu kebaikan itu jangan ditinggalkan. Anak mau sedekah, puasa, aduh berat Ustaz, puasa Ustaz. Kenapa? Karena anak kerjanya sebagai tukang Ustaz. Ada orang kayak gitu. Anak tukang panas Ustaz. Kalau puasa berat buat anak, oke kau nggak bisa puasa. Anak puasa nggak bisa, sholat malam nggak bisa, sedekah susah. Terus ngapain? Ya sudah, banyak berzikir. Tapi tetap kita harus mengikuti pintu-pintu kebaikan itu. Lalu apa kata Nabi SAW? Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanami. Kau mau nggak aku kasih tahu
kepalanya urusan ini. Kemudian amudu, tiangnya, urusan agama nih. Dan dirwatu sanami, puncak dari punuknya, puncak yang tertinggi dari ajaran. Qultu bala ya Rasul, tentu aku mau hai Rasul SAW. Apa kata Nabi SAW? Tunggu, jamnya ini cocok. Nah pikir habis Isya kita datang ke sini tadi. Itu sudah jam 9. Tinggal sedikit, hadisnya tinggal sedikit. Lalu Nabi mengatakan SAW, Rasul Amri Islam. Rasul Amri Islam. Kepalanya ajaran ini adalah Islam itu sendiri. Agamanya itu tuh Islam. Jadi orang kalau mau masuk surga harus Islam. Nggak bisa bang naik perahu yang lain nggak nyampe. Agama lain afwan nggak nyampe. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam nggak bakal diterima. Walaupun kau baik. Anda tekankan hal ini karena banyak ini sekarang dai-dai yang mengatakan udah nggak penting agamanya apa, yang penting adalah sosial, yang penting adalah perilakunya. Enggak. Dalam agama kita Allah hanya menerima Islam dan kita yakin hal itu. Ya kalau agama orang nggak yakin nggak usah beragama ketika dia tidak yakin dengan agamanya. Wa amuduhu sholat, tiangnya agama ini apa? Sholat. Ya kalau sebuah tenda, antum lihat tenda-tenda itu ada yang pakai satu tiang dulu di tengah aja, kemudian ditarik ke kanan ke kiri. Kalau nggak ada tiangnya nggak ada tuh tenda. Makanya seorang muslim yang tidak sholat dikhawatirkan agamanya nggak ada. Makanya sebagian ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu karena malas, bisa jadi dia kafir. Kalau meninggalkan sholat karena dia meremehkan sholat, banyak yang mengkafirkan yang seperti itu. Karena ini tiangnya agama. Kita tidak bicara tentang memvonis fulan kafir macam tidak, tapi kita berusaha mengajak orang untuk mendirikan sholat. Wa amudu sholat, wa dirwatu sanamihi jihad. Dan puncak dari ajaran ini adalah jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa kita. Lalu selesai itu, sebelum Nabi menutup pembicaraannya dengan Mu'adz bin Jabal, beliau berkata kepada Mu'adz, "Ala ukhbiruka bibilaki dzalika kulli." Mau enggak Mu'adz? Kau aku kasih satu amalan yang menghimpun semuanya itu. Satu nih. Ada satu amalan yang semuanya bisa terekam di sana semuanya. Faqultu bala ya Rasulullah. Tentu aku mau ya Rasulullah SAW. Fa'akhadha bilisani. Lalu Nabi memegang lidahnya. Beliau pegang lidahnya. Wa qala kuffa 'alaika hada, kau jaga ini. Kau jaga. Ini kita kadang kala sholatnya udah benar tapi lisannya enggak benar. Kita kadang kala ya banyak berbicara yang tidak penting. Pembicaraan yang bisa menyebabkan kita kafir. Seperti kadang kala ente Yahudi, man qala li akhihi kafir, barang siapa yang ngomong kepada saudara kau kafir, kalau orang itu nggak kafir kau yang jadi kafir. Hati-hati kita ketika kita ngomong fulan kayak gini, kalau ternyata fulan tidak benar, dia itu bukan seperti yang kita bicarakan, maka kita akhirnya yang akan terjebak dalam ucapan itu sendiri. Mu'adz bin Jabal ketika dikatakan harus menjaga lisannya, maka dia bertanya, qultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita akan mendapatkan sanksi dengan apa yang kita bicarakan? Lalu Nabi SAW mengatakan, sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Aduh, kacau kau ini Mu'adz. Wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasaidu alsin. Kau tahu Mu'adz, orang-orang itu tersungkur dalam neraka di wajah mereka, di leher mereka. Itu sejatinya hasil mulut mereka.
Maka hati-hati jemaah. Jangan meremehkan sebuah perbuatan. Oh, nggak mungkin, anak kan sholat. Lah, hati-hati lisan ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bertutur kata yang baik atau diam. Kita hanya memiliki dua pilihan, berbicara atau diam. Kapan berbicara? Kalau baik. Ini baik kau utarakan. Kalau buruk kau diam. Lebih utama mana diam sama berbicara? Tergantung kondisinya. Seorang melihat kemungkaran terjadi lalu dia diam. Kata ulama salaf, syaitanun akhras. Dia ini setan bisu. Dia nggak ngomong, lihat kemungkaran dia diam, hanya setan bisu. Setan. Karena dia biarkan kemungkaran. Maka kalau kita bicara lebih utama mana ngomong sama diam, tergantung kondisinya. Tapi sejatinya orang itu ketika diam selamat dia tuh. Kalau sudah ngomong dia mulai harus berpikir, kira-kira omongan anak ini bermanfaat atau tidak, menyakitin orang atau tidak. Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang dilafalkan dari pembicaraan kecuali ada yang mencatat dan menyimpannya. Ada yang mencatat dan menyimpan. Para ulama mentafsirkan ayat ini, dia mengatakan, apakah semua omongan itu dicatat? Atau yang dicatat adalah omongan-omongan yang memang ada pahala dan ada dosa? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan hanya ucapan yang ada pahala dan dosa. Tapi yang jelas kita perlu berhati-hati ketika berbicara. Jangan sampai kita bangkrut. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hati-hati sama lisan, karena nanti ada orang pada hari kiamat muslim, masya Allah, sholat, puasa, zakat, haji, datang pada hari kiamat bangkrut dia. Gara-gara lisan. Dia mencela fulan, ngomongin fulan, ngibain fulan. Mungkin dia juga ngambil hartanya fulan. Akhirnya semua amal kebajikan dia itu tidak ada nilainya. Karena dia berbagi apa? Berbagi pahala sama orang-orang yang dia sakiti. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan kebaikan lalu mengamalkannya dalam kehidupan ini, dan ikhlas dalam mengamalkannya. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Anda cukupkan sampai sekian. Ada pertanyaan? Fadhil. Baiknya kasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, melihat kondisi umat Islam akhir-akhir ini, Ustaz, kalau kita berbicara apa yang terjadi di Rohingya ini tidak beda dengan waktu kejadian di Bosnia. Dan juga kalau di Indonesia sendiri ini pernah terjadi di Ambon. Dalam benak saya melihat beberapa tayangan dan juga video-video yang mungkin kalau saat ini mungkin banyak yang hoax gitu kan. Cuman insya Allah ada beberapa yang itu memang orisinil gitu, Ustaz. Nah, melihat kondisi semacam itu dalam hati saya kok kayak murahnya gitu, nyawanya umat Islam ini. Nah, ada beberapa pendapat Ustaz yang mungkin ini mungkin akan butuh penjelasan dari Ustaz. Fakta tragedi-tragedi itu sebetulnya
itu karena kelengahan umat Islam di wilayah itu yang menyebabkan kelalaian itu dimanfaatkan oleh umat-umat non-muslim gitu, Ustaz. Karena kalau dulu mungkin tidak hanya, kalau mungkin persepsi kita dulu Yahudi, Nasrani yang mungkin getol gitu ya, melakukan apa istilahnya, tindakan-tindakan brutal terhadap umat Islam. Tapi fakta sekarang apa istilahnya, selain dua kepercayaan itu juga bertindak hal yang sama gitu terhadap umat Islam. Nah itu tadi Ustaz yang mungkin Anda tanyakan ke Ustaz, apakah pemicunya gitu Ustaz, karena memang kewenangan umat Islam sendiri di wilayah itu yang menyebabkan dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Nah. Terima kasih. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, pertanyaan yang menarik jemaah ya. Sebenarnya sejarah itu berulang. Umat Islam itu kalau belajar dari sejarah, insya Allah seorang muslim itu tidak disengat kala jengking 2 kali dari 1 lubang. Kalau kau disengat kala jengking dari lubang yang lainnya mungkin, tapi tadi disebutkan kelengahan umat Islam. Bagaimana Islam bisa hilang dari Spanyol? Hilang. Kalau kita bicara Rohingya, tidak selama Spanyol umat Islam menduduki. Di Spanyol itu umat Islam 800 tahun. Terus hilang. Jadi kalau bicara etnis Muslim itu hilang dari Spanyol. Padahal mereka berkuasa dulu sebagai penguasa. Bukan seperti saudara kita Muslim yang mungkin berangkat ke Australia sekarang. Yang mereka ada Muslim dari mana? Dari Libanon, dari Muslim dari mana? Di Eropa juga seperti itu. Bukan, dulu umat Islam itu menjadi sebuah kekuatan di sana. Memiliki masjid-masjid, bahkan pemerintahnya Muslim. Bagaimana bisa hilang? Ternyata masalahnya bukan di musuh kita. Masalahnya di kita sendiri. Artinya yang menyebabkan musuh menang itu bukan karena jumlah mereka lebih banyak, bukan. Bukan karena teknologi mereka lebih maju, bukan. Tapi karena umat Islamnya jauh dari Allah. Jadi intinya itu masalahnya di kita. Ketika perang Uhud, di situ ada Rasul SAW, bayangkan. Kenapa bisa kalah? Ada Nabi, kita bayangkan ada Nabi di situ. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdurrahman bin Auf, ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Kalah pada waktu itu. Apa penyebabnya? Ternyata satu dosa yang mereka lakukan. Tidak taat sama Rasul SAW. Tidak nurut sama Nabi SAW. Ketika satu nggak nurut, yang jadi korban berapa orang? Semuanya. Jadi yang berpikir, oh enggak Ustaz, ini kan banyak orang soleh. Subhanallah, itu ada Nabi SAW yang melakukan kesalahan ini hanya satu kelompok. Gara-gara kesalahan satu kelompok ini, satu negeri itu kacau. Maka kita perlu lihat apa masalahnya. Dan kita yakin pasti ada hikmah di balik itu. Bosnia, kalau cerita teman-teman yang dari Bosnia yang belajar di Jamiah Islamiyah, dia ngomong, kita baru kenal Islam setelah diserang Serbia. Padahal kakek-kakek kita Muslim semua. Tapi sudah nggak Islam. Sudah nggak sholat, sudah nggak ada mereka. Cuma mengaku Muslim. Dengan diserang Serbia, Masya Allah, masjid mulai ramai. Jadi umat Islam ternyata Allah kirim itu supaya mereka ingat sama Allah. Balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terjadi Rohingya sebenarnya pengulangan sejarah. Wallahu a'lam. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Kenapa Allah membiarkan hal itu terjadi? Dan kita yakin Allah tidak mungkin melakukan kezaliman. Allah nggak mungkin melakukan kezaliman. Artinya dibiarkan seperti itu, padahal mereka nggak punya salah. Itu kayaknya sesuatu yang agak berat. Ya.
Bisa jadi itu ujian buat mereka. Sahabat-sahabat Nabi dibantai ketika di Mekah. Dibantai, ada Nabi SAW di Mekah itu. Hadir di kota Mekah itu. Bagaimana istri Nabi, ibunya Ammar bin Yasir, ditusuk sama Abu Jahal, kemaluan sampai tewas. Dan Nabi tidak berbuat apa-apa. Tidak mengatakan, oh ini sudah kezaliman yang tidak bisa didiamkan ini. Enggak. Nabi mengatakan sabar. Belum waktunya. Belum waktunya melawan, gitu maksudnya. Dan akhirnya hijrah. Maka wallahu alam. Yang jelas itu umat Islam ini seperti satu tubuh. Jadi Rohingya yang diserang, sejatinya kita juga diserang. Karena kita satu tubuh. Kita harus merasakan sakitnya saudara-saudara kita yang di sana. Maka apa yang perlu kita lakukan? Itu yang harusnya kita tanyakan. Yang kedua, apa yang seharusnya kita perbuat supaya yang terjadi di Rohingya tidak terjadi di negeri kita. Pernah terjadi di negeri kita ketika PKI beraksi. Kita lihat kekejaman PKI pada waktu itu. Siapa yang dibunuh? Ustadz-ustadz, jenderal-jenderal yang muslim, yang mereka mungkin jenderal-jenderal yang hijau ya. Itu yang dibunuh sama mereka. Kenapa? Ya ketika umat Islam lengah. Dan mungkin itu terjadi supaya kita nggak lengah lagi. Kita ambil pelajaran lagi. Solidaritas umat Islam juga semakin terbangunkan. Dan hal-hal seperti itu mudah-mudahan membuat umat Islam di dunia ini semakin kembali ke agamanya. Karena semuanya berdoa, minta sama Allah. Tapi mungkin sebagian bertanya, ya Allah kenapa doaku nggak dikabulkan? Kenapa 200 juta Muslim Indonesia berdoa nggak dikabulkan? Kenapa yang di Mekah ketika mereka hari Jumat berdoa imamnya untuk Rohingya umpamanya, tapi seakan-akan kok belum datang pertolongan Allah? Ada apa sama kita? Ingat Allah berjanji ud'uni astajib lakum, pasti Allah kabulkan doa. Kalau nggak dikabulkan, berarti masalahnya ada sama kita. Jadi yang terjadi Rohingya karena kelengahan. Anda tidak tahu mendalam tentang hal itu, kelengahan apa. Ya mungkin di Indonesia kita lihat banyak orang-orang yang sudah tidak peduli sama agamanya. Beranggapan semua agama sama, wis, tidak usah mikir agamanya apa. Digaraplah sama orang-orang non-muslim ketika itu. Bagaimana menghancurkan Islam dari semua arah. Tapi yang jelas, salah satu pernyataan tokoh-tokoh Zionis, dia mengatakan, Ka'sun wa ghaniyah, engkau berikan satu gelas wine dan satu biduan wanita, itu lebih dahsyat dalam menghancurkan umat Islam daripada 1000 meriam. 1000 meriam tuh dibandingkan satu biduan sama dikasih satu gelas minuman orang-orang, mereka nyanyi joget-joget selesai sudah. Itu lebih dahsyat daripada 1000 meriam. Karena ketika umat Islamnya lengah, Allah nggak akan bantuin mereka. Allah mengatakan, "Iyan surkumullah fala ghalibalakum." Kalau Allah menolong kalian, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Siapa yang mengalahkan Allah? Amerika. Apalagi yang cuma Burma, Myanmar itu. Nggak, Allah tinggal ngomong kun, hancur semua. Iyan surkumullah fala ghalibalakum wa iyakhdhulkum, tuh kata Allah. Tapi kalau Allah biarkan kalian, Allah nggak bantuin kalian, kalian mau minta tolong sama siapa? Siapa yang mau bantuin kalian? Artinya semuanya kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Mungkin seperti itu. Barakallahu fikum. Taib, sudah jam 9 lewat jam. Taib, terakhir. Bismillah. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Waalaikumsalam. pertanyaan yang pertama dari saya. Ini akan sering ditanya oleh beberapa teman juga. Ini masalah sikap menyikapi tentang ya, termasuk miliknya masuk di Palestina juga. Itu mesti tanyanya sikap kita bagaimana? Apakah kita hanya cukup dengan doa, kemudian hanya dengan membantu
ini apakah karena jihad itu dengan awal dan nafus itu, kapan kita sampai kita keluarkan tenaga kita untuk membantu mereka lah. Kalau dulu mungkin zamannya Rasulullah SAW mungkin menunggu wahyu dan dan sekarang ini itu kita tunggu itu sampai kapan gitu. Ya. Barakallahu fikum. Iya cuma ini pertanyaan yang banyak dilontarkan berkaitan dengan jihad, dengan jiwa kita. Kapan kita berangkat sana? Yang perlu kita tanyakan kepada orang-orang yang seperti itu, apa yang sudah kau persiapkan? Karena kita akan mendapati banyak omong kosong. Apa yang sudah kau lakukan untuk Rohingya? Kau sekarang doa dalam sehari berapa kali kau panjatkan doa buat mereka? Yang kedua, duit. Berapa banyak duit yang sudah kau kirimkan buat mereka? Karena kita tahu orang-orang munafikin dulu itu, mereka itu selalu bertanya, kapan jihad, kapan jihad, kapan jihad. Falamma kutiba alaihimul qital, ketika diwajibkan jihad, mereka malah kabur. Dan ana melihat, dulu anakku di Jakarta ada satu teman. Tuh yang ngomongnya kalau masalah jihad, Masya Allah. Antum kasih mic dia, bisa dia menghidupkan satu masjid itu untuk berjihad. Ana tanya sama dia, ana tanya alaf, sampai dia mau tanya. Nanti jujur, tadi sholat subuh di masjid enggak? Waduh alaf, ana susah untuk ke masjid sholat subuh. Kau bicara jihad, sholat subuh, ke masjid aja susah buat kau. Dan Nabi SAW mengatakan sholat yang paling berat buat orang-orang munafikin, sholat isya dan sholat subuh. Maka yang perlu kita sampaikan kepada mereka, apa yang sudah kau lakukan buat saudaramu. Kalau kita bicara kapan kita berangkat, sebelum kau berangkat, kau harus berjihad memerangi nafsumu sendiri. Kau tinggalkan dosa. Bisa jadi ini terjadi karena dosa-dosa kita. Walaupun umat berangkat ke sana, Allah akan tetap berikan kekalahan. Kenapa? Ya kita lihat ketika perang Uhud. Ada dosa-dosa, Allah nggak bantu mereka. Maka kita perlu memperbaiki diri kita sebenarnya. Bagaimana Allah itu berada di pihak kita. Itu yang sedang kita lakukan. Apakah dengan kita berangkat di sana Allah jadi di pihak kita? Belum tentu. Kalau ternyata kita masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian ketika kita berangkat ke sana, apakah engkau memang bermanfaat berangkat ke sana? Jangan-jangan engkau malah menyusahkan mereka di sana. Datang orang nggak bisa apa-apa, datang ke sana akhirnya cuma makan aja di sana. Karena mereka kau tidak memiliki persiapan apa-apa. Jangan dipikir jihad bil anfus ini tinggal berangkat selesai jemaah. Para sahabat Nabi itu dipersiapkan mereka. Ketika panggilan jihad mereka sudah siap. Sehingga sahabat-sahabat ketika itu yang tidak punya bekal ketika perang Tabuk, mereka nggak punya bekal, Nabi nggak usah berangkat, jangan berangkat kau. Akhirnya kau berangkat nyusahkan kita nantinya. Yang tidak punya bekal jangan berangkat. Berarti tetap masalah ekonomi anak lihat memiliki peran penting dalam hal ini. Kalau dikatakan kita nunggu kapan kita? Ya nunggu antum siap. Kalau antum sudah siap, insya Allah datang tuh. Tapi jangan antum nunggu panggilan baru antum mau siap-siap. Artinya kan orang kepingin jihad nih. Anda mengatakan, Anda mau berangkat. Ya, kau berangkat apa persiapanmu? Apakah sudah benar engkau? Yang dikatakan sahabat Nabi itu ruhbanul lail fursanun nahar. Sahabat Nabi itu di malam hari seperti pendeta-pendeta Nasrani dalam beribadah. Di siang hari mereka jawara-jawara di medan perang. Kita sudah sampai mana persiapan kita? Apakah sekedar kita ya tidak ada sih tiap hari kerja, pulang kerja ke rumah, tapi kalau ada panggilan jihad mau berangkat gitu. Kadang-kadang kan mereka tidak memiliki persiapan untuk hal itu. Makanya rasa yang perlu kita lakukan, yang mampu kita lakukan, kita lakukan. Umpamanya mampu berangkat ke sana, ya nggak ada halangan kau mau berangkat ke sana. Tapi ada manfaatnya nggak kau berangkat ke sana? Jangan-jangan nanti tahu-tahu terdampar di airport mana, tidak bisa pulang karena bekalnya habis, katanya terlantar. Ini tanggung jawabnya siapa?
imigrasi Indonesia ini macam-macam, banyak perkaranya jemaah. Apalagi kita lihat negara sekarang kan sudah mulai dengan paspor, dengan visa, dan macam-macam. Maka kita perlu lihat, kita perlu pertimbangkan secara matang. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Apa yang ada di media itu tidak mewakili kadang-kala apa yang terjadi di sana. Maka kita perlu berhati-hati juga. Dan kondisi seperti ini, nasihat anak kita tanya kepada para ulama. Ulama-ulama yang memiliki kapasitas untuk memberikan fatwa. Yang fatwa mereka itu berdasarkan ilmu dan berdasarkan pengalaman yang mereka sudah mengetahui kondisi dunia sekarang ini. Maka kita tanya kepada mereka, apakah kita berangkat ke sana untuk bela saudara kita, atau kita sekarang masih dalam taraf kita berdoa membantu mereka dengan harta, mungkin melobi sana, melobi sini. Kita kan nggak tahu apa yang dilakukan oleh negeri-negeri Islam. Seakan-akan mereka diam aja. Apa sih Saudi ini nggak bisa berbuat apa-apa? Oh, masya Allah. Kau apa yang sudah kau lakukan? Oh, kalau ana sudah ada sikat semuanya, masya Allah. Apa aja yang mau disikat semuanya? Kita kadang-kala meremehkan peran orang dan merasa kita bisa lebih baik dari mereka. Itu yang terjadi kadang-kala. Itu modal semangat. Sedangkan orang-orang yang di atas itu selalu mereka berpikir matang sebenarnya. Lobby-lobby yang dilakukan oleh pemerintah. Kita bicara Turki. Apa yang dilakukan Turki sebenarnya? Kenapa Turki nggak kirim tentara? Kenapa? Kirim aja tentara Turki. Kan Erdogan selalu berkata, oh kita akan bantu, kirim tentara. Tidak semudah itu. Karena ada batasan-batasan negara, ada PBB, ada ini, itu. Mereka akan melihat maslahat dan mudorotnya. Entah berita terakhir yang Anda dapat kalau Turki mau turun, Cina mau bantuin Myanmar katanya. Wallahu a'lam. Yang pertama berita-berita itu kita jangan terlalu polos sehingga kita termakan hoak. Berita-berita yang ada yang akhirnya sudahlah. Apa yang bisa kita lakukan sebagai kapasitas kita? Antum sebagai kapasitas. Antum sebagai apa? Antum sebagai guru umpamanya. Sudah. Antum persiapkan anak didik antum untuk siap menyebut panggilan Allah nanti. Mungkin seperti itu. Barakallahu fikum. Terjemah, ana rasa kita cukupkan pertanyaan itu. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi, apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.